Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif bin Sirahi dengan NIM 240512041100 dari kelas TI 2024C. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yuni Yamasari, Eskom Mkom. Saya di sini mewakilkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nabil Akbar yang dengan NIM 3 digit NIM terakhir 074. Kemudian ada Ahri Ahmad Setiawan dengan NIM 083 dan terakhir ada Muhammad Anil Gibran dengan NIM 102. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Ini adalah yang mendasari atau permasalahan yang mendasari dibuatnya ini ya eh, kegiatan ini atau proposal ini. Yang bisa dilihat di sini terkait urgensi monitoring cerdas budidaya cabai ya. Kemudian yang pertama kita lihat juga untuk latar belakangnya komoditas strategis. Di sini kita mengambil tempat di Kediri ya, yang dimana Kediri merupakan pemasok cabai terbesar di Jawa Timur. Jadi produksi dari Kediri itu sangat krusial bagi ekonomi daerah dan juga nasional. Dan kedua untuk permasalahannya yaitu ada risikonya yang tinggi ya. Terlepas dari potensi komoditas dari Kediri yang merupakan pemasok cabai terbesar, kerugian produksi dari cabai ini juga bisa mencapai lebih dari 60% akibat hama dan juga penyakit untuk tanaman cabai ya. Nah, kemudian yang kita bahas atau yang kita akan terapkan terkait dengan solusi dari masalah utama yaitu sistem monitoring yang masih manual yang menyebabkan keterlambatan deteksi gejala awal stres tanaman. Apa dampak dari masalah ini? Sistem monitoring ini yaitu penyebaran infeksinya tidak kasat mata dengan sangat cepat yang berujung pada gagal panen masif. Jadi kita akan fokus ke sistem monitoringnya yang menurut kami itu adalah masalah utama yang menyebabkan gagal panen ya, atau yang menyebabkan kerugian produksi. Kemudian untuk rumusan masalah kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan permasalahan pemantauan kesehatan tanaman cabai pada petani di Desa Pandantoyo. Desa Pandantoyo di Kediri ya, sudah dibahas tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan Tanova. Oke, Tanova nanti kita bahas berikutnya di slide berikutnya. Mengembangkan Tanova berbasis indeks stres tanaman dan IoT dengan sensor MLX 90614 untuk mendukung pemantauan kondisi tanaman cabai secara real time. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan sistem Tanova dalam membantu petani memantau kesehatan tanaman cabai secara cepat dan juga akurat. Jadi kalian juga bisa menebak di sini ya. Ini ada Tanova ya. Tanova ini merupakan program atau produk ya, bisa dibilang produk khusus yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan monitoring tadi. Kemudian yang ketiga ada tujuan dari program ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kondisi dan kendala pemantauan tanaman cabai, ini yang utama. Kemudian merancang dan mengimplementasikan sistem Tanova. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas penerapan sistem Tanova. Oke, kita masuk ke program kita ya, yaitu Tanova. Itu dengan judul lengkap implementasi sistem peringatan dini berbasis indeks stres dan IoT menggunakan sensor MLX 90614 guna meningkatkan keberhasilan panen petani cabai Pandantoyo Kediri. Oke, kita masuk ke bagian sistemnya. Tanova
Tanova ini merupakan sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis indeks stres tanaman dan IoT untuk meningkatkan keberhasilan panen. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data suhu kanopi tanaman dan suhu lingkungan menggunakan sensor, yang kemudian diproses oleh microcontroller untuk menghitung nilai indeks stres tanaman secara real time. Untuk ilustrasinya bisa dilihat ya. Ini untuk alatnya Tanova ini. Kemudian ada tanaman cabai. Jadi Tanova ini bekerja dengan memeriksa atau mengumpulkan data suhu dari tanaman-tanaman cabai menggunakan sensor MLX 90614. Kemudian suhu-suhu atau data-data tersebut diproses menggunakan microcontroller untuk menghitung nilai indeks stres tanaman secara real time. Dan nilai indeks stres itu akan digunakan untuk mengabarkan kepada atau menginformasikan kepada para petani untuk bisa mengambil keputusan terkait tanaman cabainya. Oke, kemudian kita masuk ke keunggulan dari Tanova sendiri. Yang pertama ada real time monitoring, memantau dan menghitung indeks stres tanaman secara langsung dan terus-menerus. Data yang terkumpul langsung dikirim ke platform cloud sehingga petani dapat mengakses kondisi kebun mereka kapan saja. Kemudian ada AI analisis. Sistem tidak hanya sekedar menampilkan data mentah, tetapi juga secara cerdas menganalisis kondisi fisiologis tanaman untuk mengklasifikasikan tingkat stres. Analisis ini diintegrasikan dengan sistem notifikasi peringatan dini otomatis untuk membantu petani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Jadi ada real time monitoring dan juga ada AI analisis. Jadi petani bisa mendapatkan data secara real time menggunakan Tanova ini yang dikirimkan melalui platform cloud. Kemudian data tersebut juga akan dikirim ke petani dengan menggunakan AI analisis ya. Selain mengampilkan data, ada juga fitur AI analisis. Jadi petani bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Terakhir ada sensor terintegrasi. Didukung oleh penggunaan berbagai sensor yang bekerja secara terpadu untuk memberikan gambaran kondisi tanaman yang komprehensif. Sensor ini mengukur suhu kanopi, kelembapan dan pH tanah, suhu dan kelembapan udara, serta intensitas cahaya. Selanjutnya ada cara kerja Tanova. Yang pertama, mulai dari pembacaan sensor atau akuisisi data ya. Ini pengambilan data. Sensor membaca parameter lingkungan seperti suhu dan kelembapan tanah secara langsung dari tanaman cabai. Nah, ini untuk proses yang pertama, yaitu pengambilan data dari tanaman cabai itu sendiri menggunakan sensor. Kemudian selanjutnya ke langkah kedua, yaitu pemrosesan data menggunakan microcontroller. Data tanaman yang dari sensor tadi dikirim ke microcontroller untuk diolah dan diinterpretasikan guna menentukan kondisi tanaman. Nah, ini nyambung ke AI analisis tadi ya. Jadi setelah dikumpulkannya data, nanti data tersebut akan diproses oleh microcontroller dan juga diinterpretasikan. Kemudian yang ketiga, integrasi ke aplikasi. Hasil pengolahan data dikirimkan ke aplikasi Tanova untuk memfasilitasi pemantauan secara real time dan pengiriman notifikasi. Berarti ini integrasi ke aplikasi, ini datanya sudah sampai ke petani. Jadi sudah bisa digunakan data dan juga hasilnya. Untuk ilustrasinya seperti ini, yang di kiri ini Tanova yang melakukan sensor ya. Jadi dipasang di dekat atau di depan tanaman cabai. Kemudian setelah dia dipasang, dia akan melakukan sensor. Kemudian data dari tanaman dikirim ke microcontroller. Setelah itu baru ke aplikasi Tanova. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit terkait crop water stress index. Ini yang digunakan, dasar yang digunakan terkait analisis dari microcontroller yang kita bahas tadi. Kita mulai dari definisinya. Crop water stress index (CWSI)
merupakan metode untuk mengukur tingkat stres air pada tanaman dengan membandingkan perbedaan antara suhu kanopi tanaman dan suhu udara sekitar. Prinsip kerjanya yaitu tanaman yang kekurangan air akan mengalami penurunan laju transpirasi sehingga suhu kanopinya akan meningkat menjadi lebih panas dibandingkan suhu udara di sekitarnya. Untuk formulanya kalian bisa lihat ya di sini. Dengan keterangan seperti ini. Jadi CWSA ini yang digunakan untuk formula yang digunakan untuk mengolah data yang sudah diambil dari sensor tadi. Baik, untuk selanjutnya ada teknologi apa saja yang digunakan dalam pengembangan Tanova. Yang pertama ada IoT, Artificial Intelligence of Things, integrasi antara Internet of Things atau IoT untuk mengumpulkan data secara real time dengan kecerdasan buatan atau AI untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Kemudian ada sensor MLX 90614, sensor inframerah near contact yang mampu mengukur suhu permukaan objek atau kanopi tanaman secara akurat tanpa menyentuh fisik tanaman. Ini sensor yang digunakan untuk pengambilan data. Kemudian ada microcontroller dan cloud. Menggunakan microcontroller sebagai pusat pengolah data awal yang kemudian dikirim ke platform cloud untuk analisis tingkat lanjut. Oke, ini untuk microcontroller untuk ininya pengolahan data awalnya. Kemudian data tersebut akan kirim ke platform cloud untuk analisis tingkat lanjut. Selanjutnya adalah algoritma LSTM, Long Short Term Memory. Model kecerdasan buatan berbasis deret waktu yang berfungsi untuk mengenali pola perubahan kondisi tanaman secara berkelanjutan dan memprediksi tingkat stres tanaman di masa depan. Terakhir ada sistem notifikasi prediktif. Hasil analisis AI ditampilkan melalui aplikasi sebagai peringatan dini yang bersifat prediktif untuk membantu petani bertindak sebelum tanamannya rusak. Nah, kita bahas sedikit terkait sensor MLX 90614. Mulai dari definisinya, sensor ini adalah termometer inframerah digital untuk pengukuran suhu tanpa sentuh. Menggunakan teknologi inframerah, sensor ini mendeteksi suhu objek menggunakan gelombang yang dipancarkan. Cara kerjanya yaitu sensor bekerja dengan mendeteksi energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek dan mengubahnya menjadi nilai suhu digital melalui penguat sinyal ADC 17-bit internal. Penggunaannya yaitu sensor MLX 90614 digunakan untuk mendeteksi suhu permukaan daun tanaman tanpa harus menyentuh tanaman itu sendiri. Ini ilustrasi untuk hardware-nya, hardware dari alat Tanovanya. Ada router, ada panel surya, ada ini solar charge controller, ini aki kering, enclosure box, ada tripod untuk penyangga, ini untuk covernya, box cover, ada breadboard, ada BH1750, ada BMA 280, kemudian ada sensor ini yang sudah kita bahas tadi, ada ESP32, kemudian ada monitor. Selanjutnya kita akan membahas terkait desain dari aplikasi ya, atau mockup. Ini prototipe dari UI aplikasi kami ya, aplikasi Tanova itu sendiri. Yang pertama kita bahas tampilan dari dashboard atau menu berandanya. Di menu beranda menampilkan prediksi kelembapan udara, intensitas cahaya, kemudian ada suhu udara, dan kelembapan tanah, serta informasi kondisi tanaman cabai apakah berada dalam keadaan stabil atau optimal. Selain itu pengetahuan tentang budidaya cabai untuk petani. Nah, misalnya di sini ya, ini ada kelembapan udara, ada intensitas cahaya, ada suhu udara, dan juga kelembapan tanah. Dan ini seperti garis ya, dari infeksi, waspada, atau optimal nih berdasarkan data-data yang diambil. Kemudian di bawahnya ada pengetahuan tentang budidaya cabai, misalnya penyakit pada cabai, ini bisa diklik jadi nanti petani bisa mengetahui apa aja penyakit pada cabai. Selanjutnya ada menu kabar tani. Ini
Menu ini menampilkan pelacak indeks stres tanaman secara harian. Sistem menghitung dan menyajikan hasil pemantauan alat sehingga tingkat stres tanaman dapat terdeteksi dengan detail. Ini bisa dilihat. Ada grafik seperti ini dari sangat optimal, stres, dan moderate. Ini ada waktu, dimana ada statusnya juga. Ini ada nilai dari perhitungan CWSA itu sendiri. Jadi ini untuk melihat data-data dari Tanova itu, alat Tanovanya. Kemudian ada menu analisis AI. Data-data dari tadi itu AI akan menganalisis dari perhitungan stres indeks tanaman untuk menentukan bagaimana kondisi tanaman cabai, serta terdapat ringkasan dari AI untuk tindakan yang harus dilakukan oleh petani. Di sini bisa dilihat ya, ada analisis AI. Di sini dalam tampilan kami AI-nya bilang itu statusnya aman. Kemudian di detailnya ada kelembapannya, ada cahayanya, dan juga ada suhunya. Kemudian di bawahnya ada ringkasan dari AI sendiri untuk tindakan yang harus dilakukan oleh petani untuk kelanjutannya. Selanjutnya ada chatbot Tanova, yaitu asisten cerdas yang menerjemahkan data sensor Tanova menjadi saran praktis, mendeteksi gejala penyakit asimptomatik, dan membantu pengambilan keputusan klinis di lapangan secara cepat. Sini bisa dilihat untuk chatbotnya. Ini seperti asisten cerdas ya, ini menggunakan AI juga. Jadi petani bisa bertanya terkait tanamannya atau bagaimana kondisi pertanian cabainya. Yang terakhir ada menu profil pengguna. Ini pusat personalisasi identitas petani dan lokasi lahan yang berfungsi mengatur sinkronisasi otomatis sensor, notifikasi bahaya, serta memastikan seluruh ekosistem Tanova berjalan optimal. Sini ini seperti menu profil yang biasanya dilihat ya. Oke, kita masuk ke implementasi program. Ada 4 tahapan ya di sini. Tahapan implementasi, kemudian ada instalasi alat, ada pengujian sistem, kemudian terakhir ada pendampingan mitra. Kemudian untuk lanjut ke dampak dari Tanova ini, apakah memiliki keuntungan bagi petani? Kita lihat dulu sebelum adanya diterapkan Tanova, yaitu monitoringnya dilakukan secara manual. Kemudian deteksi masalah tanaman sering terlambat. Ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengamatan langsung. Kemudian terakhir pemantauan lahan memerlukan waktu yang lebih lama. Menggunakan Tanova, petani dapat monitoring dapat dilakukan secara real time. Kemudian deteksi dini melalui sistem peringatan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir ada pemantauan menjadi lebih efisien. Bisa dilihat di sini jika di analisis penggunaan Tanova ini sangat membantu petani ya, mulai dari monitoringnya, kemudian deteksi masalah, setelah itu pengambilan keputusannya tidak berdasarkan opini atau pengamatan petani itu langsung, kemudian untuk pemantauannya menjadi lebih efisien karena bisa ditinggal ya. Baik, selanjutnya untuk manfaat bagi mitra kita, yaitu petani-petani dari Kediri sendiri. Penerapan Tanova memberikan dampak positif bagi mitra, terutama dalam proses pemantauan tanaman cabai. Jika sebelumnya monitoring dilakukan secara manual dan berisiko terlambat mendeteksi masalah, kini petani dapat memperoleh informasi kondisi tanaman secara real time. Sistem ini juga membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga kegiatan budidaya menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut ke poin-poinnya. Yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi pemantauan tanaman cabai. Yang kedua, ada mempermudah akses informasi kondisi lahan secara real time. Yang ketiga, membantu deteksi dini stres tanaman dan potensi gangguan pertumbuhan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan budidaya yang lebih tepat. Kelima, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami.
Semoga penjelasan saya mewakili anggota-anggota kelompok saya dapat dipahami dan dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.